Pemirsa, banjirop kembali menggenangi ruas jalan RE Marta Dinata Tanjung Priuk, Jakarta Utara Sabtu pagi tadi. Ini dia bagaimana ketinggian banjir yang sudah mencapai 50 cm ya, tepatnya di dekat Stadion Jakarta International Stadium. Mencapai 50 cm ketinggiannya, membuat sepeda motor dan mobil mengambil jalur paling kiri. Dampaknya puluhan kendaraan motor mogok karena nekat menerobos genangan. Untuk mempercepat surutnya banjirop, satu unit mesin di rumah pompa Sudin Sumber Daya Air Jakarta Utara Jalan Marta Dinata dioperasikan. Walaupun ada banjirop, perjalanan kereta api di kawasan perlintasan Stadion JIS tidak mengalami gangguan, pemirsa. Pemirsa, 4 pekerja pembangunan lapangan mini soccer di Sumedang, Jawa Barat tewas tertimbun longsoran tebing, di mana longsor bukan disebabkan hujan deras saja, tapi pembangunan tembok penahan tanah ternyata juga tidak berizin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah terakhir korban longsor tebing proyek pondasi cakar ayam lapangan mini soccer di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. 4 pekerja diketahui meninggal dunia bernama Ivan dan Ujang, warga Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Ade Hilir, warga Cileunyi, Wetan, Bandung, serta Heri, warga Karasak, Garut. Sementara 2 korban selamat bernama Dian dan Ahmid, warga Cisempur, Jatinangor, dirawat di Rumah Sakit Unpad dan kondisinya sudah membaik. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir menegaskan, longsor ini bukan semata akibat hujan, melainkan diduga kuat karena aktivitas pembangunan tembok penahan tanah yang tidak memiliki izin. Membangun TPT, tembok penahan tebing, dan sekaligus buat fondasinya ada kecelakaan kerja di atasnya, tanah longsor ke bawah menimpa orang yang sedang bekerja. Terkait kejadian ini, polisi masih memeriksa 9 saksi termasuk mandor dan pemilik proyek. Polisi menyatakan hal ini kecelakaan kerja dan bukan bencana alam. Akan melakukan penyelidikan apakah dalam musibah ini ada kelalaian kerja atau dan sebagainya. Kami akan tetap melakukan penyelidikan. Sebelumnya, 6 orang pekerja tertimbun material tanah saat sedang melakukan pengikisan bidang tanah tebing setinggi 6 meter. Akibat curah hujan yang tinggi, kondisi tanah menjadi labil dan tiba-tiba longsor menimpa para pekerja. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Setelah melihat jerapah di Ragunan tadi, pemirsa, kita ke informasi tentang planetarium yang juga ternyata jadi wisata primadona keluarga dan pelajar untuk menghabiskan liburan akhir tahunnya. Hingga saat ini penjualan tiket online planetarium hingga tanggal 18 Januari sudah habis terjual. Bahkan pengunjung antri membeli tiket sejak pagi. Berikut laporan dari Kea Della Rosa dan juru kamera Seto Pratomo dari Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pemirsa, beginilah suasana terkini di Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Masyarakat masih sangat antusias untuk melihat beragam tata surya dan juga tentunya belajar mengenai tata surya. Di samping kanan saya sudah ada warga yang hari ini menonton. Halo semuanya. Begitu antusias mereka untuk menonton planetarium ataupun tata surya hari ini. Dan ini adalah show pertama yang akan dimulai pukul 10 pagi dan setiap harinya planetarium akan mengadakan 4 show dari jam 10 hingga show terakhir pukul setengah 7 malam. Dan kita akan wawancarai salah satu pengunjung yang hari ini berkesempatan untuk menonton di planetarium dan antusiasmenya seperti apa. Halo Ibu, Ibu boleh tahu antri dari jam berapa nih Bu untuk nonton hari ini? Dan 6 pagi, iya kita keluar dari rumah tuh habis subuh. Masya Allah, anunya ya antrinya Masya Allah banget dari setengah 6 pagi. Dan kenapa nih Bu milih planetarium nih Bu untuk datang bersama cucu mungkin atau anak ya? Karena jaraknya lebih dekat, juga lebih murah, mengedukasi juga kan anak-anak dalam masa liburan.
gitu. Oke deh, Ibu. Selamat menonton ya Bu, semoga menyenangkan hari ini, selamat liburan juga. Nah itu dia pemirsa, jadi memang untuk tiket on the spot itu tersedia setiap satu sesi hanya 90 tiket dan 10 tiket diantaranya untuk teman-teman difabilitas dan juga teman-teman VVIP. Dan untuk pembelian tiket saya sarankan untuk membeli secara online sebab untuk menghindari antrian yang mengular dan juga untuk antrian yang mengular ini juga dari pukul 5:30 pagi. Namun untuk teman-teman yang ingin menonton di planetarium itu bisa membeli tiketnya di loket.com dan juga saya informasikan bahwa tiket online hingga tanggal 18 sudah habis. Jadi sedikit tips dari saya untuk membeli tiketnya jauh-jauh hari untuk menonton di planetarium Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya, banyak sekali keseruan liburan di Jakarta ya pemirsa. Kemudian kita ke Jawa Barat. Di Bandung wisatawan juga memadati sejumlah tempat wisata di Lembang. Salah satunya Lembang Park and Zoo. Ini jadi favorit wisatawan juga. Lembang Park and Zoo yang berada di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat ramai dikunjungi ribuan wisatawan. Pengunjung menikmati berbagai wahana, mulai dari memberi makan hewan langka hingga berkeliling di area kampung satwa menggunakan truk warawiri arah militer untuk merasakan melihat hewan buas dari dekat dengan aman. Pada libur panjang ini, terasa istimewa dengan kehadiran 2 anak harimau Golden Tabby yang baru berusia 1 bulan. Selain itu, koleksi terbaru yang hadir diantaranya 4 ekor lemur ekor cincin dewasa yang juga primata khas dari Pulau Madagaskar, Afrika. Pengunjung diperkirakan akan terus bertambah hingga minggu mendatang, yang menjadi hari terakhir masa libur Nataru. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Tidak hanya ramai di Jakarta, di Jawa Barat, di Surabaya, Jawa Timur juga ramai sekali kebun binatang Surabaya. Bahkan penonton pengunjung juga membludak, di mana puluhan ribu pengunjung antusias mengunjungi KBS karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Mengisi libur tahun baru 2026 sebanyak 50.000 wisatawan mendatangi kebun binatang Surabaya, Jawa Timur. Selain melihat berbagai jenis binatang, pengunjung juga bisa memilih kegiatan lainnya. Salah satunya seperti memberikan makanan kepada binatang tertentu. Memberi pakan jerapah menjadi salah satu favorit para wisatawan. Dengan biaya Rp100.000 per keluarga, wisatawan mendapatkan 1 keranjang sayuran untuk memberi makan 2 ekor jerapah secara langsung dan dekat. Kita sampai 20.000 pengunjung sampai jam 11 tadi. Kami berharap bisa mencapai target ya hari ini untuk jumlah pengunjungnya. Untuk hari ini kita targetnya minimal harus 50.000 pengunjung. Setiap tahun baru tanggal 1 Januari adalah puncak dari pengunjung. Selain jerapah, gajah, terus kemudian rusa, ada lagi yang baru yaitu feeding singa. Feeding singa kita persembahkan pada para pengunjung yang terbaru untuk membuka adrenalin kita. Selain wisata satwa, kebun binatang Surabaya juga terdapat lorong bawah tanah. Berhias video mapping tentang satwa, lokasi ini menjadi tempat swafoto wisatawan. Lorong bawah tanah menghubungkan kebun binatang Surabaya dengan terminal intermodal Joyoboyo sepanjang 172 meter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Libur akhir tahun, kota Yogyakarta masih jadi tujuan favorit wisatawan dari berbagai daerah. Salah satunya wahana edukasi Taman Pintar menjadi lokasi yang paling banyak dipadati pengunjung saat liburan sekolah. Tak jauh dari kawasan titik 0 km kota Yogyakarta, keramaian wisatawan terjadi di Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini menjadi pilihan utama bagi wisatawan keluarga yang membawa anak-anak. Berbagai wahana permainan dan alat peraga sains dipenuhi antrian pengunjung. Lokasi ini menjadi favorit bagi kalangan keluarga karena selain bermain, anak-anak pun dapat melihat dan mencoba langsung berbagai media belajar. Pihak pengelola Taman Pintar menyebut jumlah kunjungan meningkat tajam hingga mencapai 5.000 kunjungan per harinya.
Meski kondisi cukup padat, para wisatawan mengaku tetap antusias menikmati momen liburan mereka. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Kali Wisma, iNews melaporkan.